Shalom Jemaat Tuhan, saya Kenanya Nadine yang akan menyampaikan info pekan ini. Selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit. Tuhan mau membebaskan kita dari hal-hal itu. Umat yang dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yang pertama adalah kalau kita Bersukacitalah. Bersuka dalam sekarang Fellowship Tim Penggembalaan dan Fellowship Pelayan Tuhan diadakan pada hari Minggu, 12 April setelah ibadah raya selesai di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan diwajibkan untuk hadir. Paskah Kriya Sukacita dilaksanakan pada hari Selasa, 14 April jam 6:30 malam di gereja. Doa Rantai 2026. Seluruh pelayan Tuhan diwajibkan mengambil jadwal doa rantai dan seluruh jemaat dihimbau untuk tergabung bersama-sama mengambil bagian dalam doa rantai. Doa rantai dilakukan di rumah masing-masing dan waktunya 1 jam saja, fleksibel sesuai pribadi masing-masing. Bisa pribadi, suami istri, atau bersama keluarga. Dalam doa rantai yang kita lakukan, memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Doa rantai bulan April dimulai pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 6 sore sampai hari Kamis 16 April 2026 pukul 6 sore. Pokok doa akan dibagikan di grup gereja. Intimate Worship dilaksanakan pada hari Kamis 16 April jam 6:30 malam di gereja. Ibadat Paskah WBI Priscilla akan digabung dengan Paskah WBI Selatan 1 yang diadakan pada hari Jumat 17 April jam 10 pagi di The Copen Park. Kontribusi sebesar 50.000 per orang, meliputi harga tiket masuk, coffee break, dan makan siang. Dress code menggunakan kaos merah dan celana panjang. Bagi yang mau mendaftar dapat menghubungi Saudari Agustin. Saya Pengikut Yesus sesi Champion Gathering akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 April jam 8 pagi di GPI Betel Area yang akan dilayani oleh Pendeta Tony Subiontono dan Pendeta Gideon Goslik. Untuk keberangkatan ke lokasi CG, peserta SPY dapat kumpul di gereja sebelum pukul 7:30 pagi. Peserta SPY diharapkan membawa alat tulis, Alkitab, dan buku SPY. Peserta SPY dihimbau menggunakan pakaian yang sopan dan nyaman selama kegiatan. Untuk kontribusi konsumsi sebesar Rp35.000 dapat diberikan kepada Saudari Dinda paling lambat hari Minggu 12 April 2026. Ibadah raya diadakan pada hari Minggu 19 April jam 8 pagi
disertai dengan ibadah anak jam 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Paskah Dewasa Muda dilaksanakan pada hari Minggu 19 April jam 5 sore di gereja yang akan dilayani oleh Ibu Evelyn Rina. Kartu sosial dibagikan tiap bulan yang bersangkutan di minggu kedua dan ketiga. Pemberian uang kartu sosial minimal 5.000 untuk setiap bulannya per keluarga. Bapak Ibu dapat memberikan sesuai kerelaan hati. Tabungan kegiatan gereja tahun 2026 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2026. Shalom Bapak Ibu Saudara, budget rangkaian Paskah 2026 sebesar Rp7.250.000. Bapak Ibu Saudara dapat berpartisipasi melalui tabungan kegiatan gereja atau amplop persembahan dengan keterangan Paskah, maupun melalui Ibu Krisma atau Ibu Ati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kirana Karala dan Dasio Joshua Adam Putra Hardiani pada tanggal 6 April. Kimberly Angel dan Kalek Krisno Sandalani pada tanggal 7 April. Ibu Krismawanti Wono dan Bapak Moses Regi Karengja pada tanggal 8 April. Ibu Gabriela Naomi Gadis Sabati dan Michelle Angela Arispio pada tanggal 11 April. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sekian info pekan ini, tahun 2026, tahun kesetiaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Sukacita pagi ini, yang sukacita mari lambaikan tangan, kasih senyum yang termanis buat kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mau baca ayat pada pagi hari ini bersama-sama di Roma 8 ayat 37. 1, 2, 3, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi 1, 2, 3, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya minta tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau berikan persembahan yang terbaik, pengagungan kita kepada Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi kebesaran-Mu Yesus. Engkau Allah yang setia. Kami memuji-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami puja, kami
agungkan Dia, kita tinggikan Dia. Terima kasih Bapa. Biara basika mayara rabata kaya rabasiki bediki ara lama 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 takaya rabasiki. Idi ara rabasada ya rabata kaya rabasiki ini ara lama. Kaya rabasiki ara rabara rabata kaya rababa. Yesus, Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang terbesar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kau bertahta dalam pujian kami umat-Mu, Yesus. Ya rababa shikibidi ya rababa shara ya rababa. Ini ya rababa shana ya rababa lama taka ya rababa shikibidi ya rababa taka ya rababa. Biar rababa shika ya rababa taka ya rababa shikibidi ya rababa. Yesus Tuhan, mengasihi Engkau lebih dari apapun, bahkan orang terdekat sekalipun Tuhan, kami mengasihi Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Engkau yang rela mati buat kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Tebus hidupku dan selamatkanku. Karena-Mu aku hidup, karena-Mu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, Kau terindah. Yesusku, Kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikan-Mu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Ya Tuhan, Yesus terima kasih. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karena-Mu aku hidup, karena-Mu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cinta-Mu yang datang
datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Oh, satu-satunya alasan kami. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus, penuhi ruang hati. Katakan, kau semakin bertambah. Yesus, terima kasih. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus, penuhi ruang hatiku. Karenamu aku hidup. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak akan meragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Karenamu aku hidup. Mari saya undang Bapak Ibu dengan kasih Kristus untuk bangkit berdiri. Tandaikan pujian kita buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku lakukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Karenamu aku hidup. Yesus, karenamu aku ada. Kuat cintamu yang datang dan bebas. Katakan, Yesus, kau yang terindah. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin
semakin bertambah besar mari jemaat saja nyanyikan pujian ini. Besar anugerah-Mu, besar anugerah Yesus, anugerah-Mu bagi kami terlimpah. Haleluya Yesus. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar sekali lagi dengan iman katakan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang hadir di sini. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah, Raja di atas segala raja, yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Kami mau bersukacita di tempat ini Tuhan. Biarkan Kau bebaskan roh kami untuk memuji dan membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu, kami siap tinggikan Engkau ya Bapa. Mari Bapak Ibu yang siap, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Sekali lagi, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Kita masih bangkit berdiri. Haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru, tinggikan Dia, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Saat kami menyembah, kami angkat tangan bagi-Mu Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya. Yesus, Yesus, bermazmurlah bagi Dia. Nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Mari puji Tuhan. Saat hati bersyukur dan nikmati pujian di hadapan Tuhan, hadirat Allah nyata dalam pujian.
Yesus. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian kita, amin. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari jangan ragu-ragu untuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Saya kemarin bilang sama singer-singer saya yang di belakang ini lagu tersusah pertama yang ketika saya pertama kali jadi WL SMA apa kuliah pertama gitu. Ini lagu paling susah gitu dan saya bersyukur saya nyanyikan pujian ini lagi. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian lagi. Bersorak buat Tuhan, masih bangkit berdiri Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari sama-sama katakan, kau batu karang, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan Yesus salib buat kita, yang menang atas maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan dengan iman yang haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa bersorak, nyatakan Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekal mulia, haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersyukur, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus Raja pemenang, haleluya. Tetap bertepuk tangan buat Tuhan. Biar musik memuji Tuhan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Agak ke tengah yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita untuk memberkati anak-anak kita pada sore pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini anak-anak-Mu bisa datang ke gereja ya Tuhan untuk bersama-sama bersekolah minggu. Kiranya Engkau yang sertai acara sekolah minggu mereka dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang berkati mereka satu persatu. Amin. Sehingga apa yang mereka dapatkan pada hari ini ya Tuhan bisa tertanam dalam hati mereka hingga mereka dewasa nanti, sehingga mereka tahu bahwa hanya Engkau Allah yang mereka punya ya Tuhan. Engkau berkati juga orang tua yang mendidik mereka. Engkau berikan kesabaran, berikan hikmat dalam mendidik mereka ya Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada seluruh guru sekolah minggu ya Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Selamat beribadah. Mari petugas doa syafaat untuk maju ke depan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kembali kami boleh menghampiri tahta kemuliaan-Mu dengan penuh ucapan syukur Bapa. Kami boleh menaikkan pujian bagi Engkau. Kami boleh menyembah Engkau. Dan kami rindu agar kasih karunia dan anugerah Tuhan itu juga dilimpahkan bagi seluruh bangsa-bangsa. Yang saat ini Tuhan ada banyak hal yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi Bapa, ada banyak berita yang kami dengar. Dan Tuhan, kami rindu agar berita Injil pun boleh sampai kepada negara-negara, kepada bangsa-bangsa yang saat ini sedang konflik Tuhan. Kami rindu ada satu kuasa Tuhan yang bekerja. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dan kami tahu ketika saat ini kami bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu bersatu hati, Tuhan Yesus menyatukan hati kami untuk kami berdoa bagi mereka. Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama dengan mereka. Roh kebencian, roh perpecahan, Tuhan Yesus, kami mau Engkau bekerja di dalamnya. Engkau ubah hati mereka, kebencian menjadi hati yang penuh dengan kasih. Ada pengampunan, ada kasih yang sungguh-sungguh menyala di dalam hidup mereka Bapa. Ada hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga ada pemulihan terjadi bagi bangsa-bangsa Bapa. Damai-Mu boleh terjadi di tengah-tengah konflik yang ada. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah konflik ini ada mereka yang banyak putus asa, ada hati yang terluka, ada hati yang kecewa Bapa. Saat ini kami bersatu hati bersama dengan sidang
sidang jemaat-Mu. Mari Tuhan, Engkau campur tangan, ulurkan tangan-Mu bagi mereka, ulurkan tangan-Mu bagi mereka. Pemulihan hati terjadi, ada kebangkitan rohani terjadi, ada banyak jiwa boleh melihat Engkau, ada banyak jiwa mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau, dan ada banyak jiwa yang diselamatkan, memuji akan Engkau di tengah-tengah konflik yang ada. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur karena kami boleh berdoa syafaat kembali kepadamu. Kami tahu Tuhan, di dalam setiap doa-doa kami Engkau ada dan mendengar doa-doa kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami saat ini Bapa. Tuhan, kami tahu ada banyak perubahan-perubahan terjadi. Bapak, kami juga tahu ada banyak saudara-saudara kami yang saat-saat ini sedang terluka, sedang kecewa, sedang putus asa. Di tengah-tengah konflik ini yang terjadi Tuhan, ada dampak yang terjadi bagi negara dan bangsa kami. Allah kami adalah Allah Yehova Jireh. Allah kami adalah Yehova Nasa. Allah kami adalah Yehova Nisi. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup menyediakan, Engkau sanggup mencukupi. Inilah yang kami percaya di tengah-tengah situasi saat ini. Engkau membangkitkan perekonomian bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan bangsa kami terpuruk, tetapi ada banyak jiwa boleh melihat kemuliaan Allah. Ada banyak jiwa di tengah-tengah bangsa ini dipulihkan, diberkati berlimpah-limpah Bapa. Dari Sabang sampai Merauke diberkati di dalam kuasa nama-Mu. Ketika kami berkata kami diberkati berlimpah-limpah, maka berkat itu berlimpah-limpah atas kami, dan kami mau berkat itu juga berlimpah-limpah atas negeri ini Bapa. Engkau memberkati hasil tambang negeri ini, Engkau memberkati hasil bumi negeri ini, Engkau memberkati hasil laut bumi ini Bapa, negeri ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau juga memulihkan perekonomian bangsa kami. Meskipun di tengah-tengah konflik, Engkau ada. Allah kami yang memiliki negeri ini ada bersama dengan kami. Memberkati pemimpin negeri kami Bapa. Berikan pemimpin yang takut akan Engkau, yang mengasihi, yang penuh dengan hormat kepadamu, sehingga kebenaran boleh dinyatakan, kemuliaan boleh dinyatakan atas bangsa kami melalui para pemimpin negeri kami dari pusat hingga daerah. Semua diberkati di dalam kuasa Allah dengan hati yang takut akan Engkau, dengan hati yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripadamu, sehingga roh perpecahan pun tidak terjadi di negeri kami. Keamanan terjadi, damai sejahtera terjadi oleh karena Engkau memberkati setiap pemimpin kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat kota Salatiga yang terkasih Bapa. Di dalam situasi ini pun kami setiap saat berdoa bagi kota kami, senantiasa diberkati Bapa. Diberkati pemimpin atau Bapak Wali Kota kami dengan seluruh jajaran yang ada. Diberkati juga BKGS gereja sebagai tangan kanan Allah untuk menyatukan seluruh gereja-gereja yang ada di kota ini, untuk senantiasa datang kepada Tuhan, menjadi berkat bagi kota kami Bapa. Dipenuhi dengan damai sejahtera kota ini oleh karena nama-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa saat ini bagi hamba-hamba-Mu, Engkau yang sudah menegakkan Injil-Mu. Engkau juga memberkati kami semua hamba-hamba Tuhan yang berdiri untuk melayani pekerjaan-Mu, baik sinode, mulai dari sinode pusat dan daerah. Engkau bekerja dengan pengurapan yang sama. Juga Engkau bekerja bagi hamba-hamba-Mu di tempat ini, di gereja kami. Tuhan, kami rindu pengurapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu. Seluruh pengurus-pengurus di tempat ini diberkati, memiliki satu kesatuan hati, memiliki satu visi dan misi. Engkau memberkati tim pengembalaan, Engkau memberkati
berkati semuanya dengan pengurapan yang daripadamu, sehingga ada pemulihan juga terjadi di tengah-tengah sidang jemaatmu. Ada Roh Kudus yang senantiasa mengalir, membuat kami senantiasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Oleh karena Engkau mengurapi semua hamba-hamba Tuhan, semua tidak terkecuali, kami katakan di dalam nama Yesus, Engkau semua diberkati dengan pengurapan yang sama, membawa satu visi dan misi untuk kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang saat ini hadir. Tuhan, kami tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi beban berat mereka. Mulai dari anak-anak hingga dewasa, Engkau berkati. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang datang dengan pergumulan, Tuhan lepaskan, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu pagi ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Yehova Rafa, Yehova Nisi, Engkau memberkati. Yehova Jairah ada bersama dengan kami. Sidang jemaat-Mu semua diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Perekonomian kami dipulihkan. Mereka yang sedang berusaha dan sebagainya, Tuhan buka jalan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Mereka yang studi, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya saat ini Engkau mendengar setiap doa kami Bapa. Karena Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sebenar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi mereka Bapa, urapi hamba-Mu ya Bapa, membawakan kebenaran firman Tuhan dengan penuh pengurapan daripada Tuhan, sehingga kami diberkati di dalam kasih karunia Allah, dan kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Ada sukacita yang selalu mengalir di dalam hati kami, oleh karena hamba-Mu diurapi oleh Allah yang dahsyat. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami percaya saat ini Engkau mendengarkan doa syafaat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan untuk mendengar firman Tuhan. Ketika kita kecewa, terutama kalau kita sedang melakukan kesalahan, kita tuh pengennya delik gitu ya, sembunyi jangan sampai orang tahu gitu ya. Di mana saja jangan sampai orang itu tahu bagaimana kita, siapa kita, seperti apa kita, jangan sampai orang tahu. Tetapi ada satu pribadi yang begitu mengenal kita. Seberapa hancur remuk hati kita, ada satu pribadi yang begitu mengenal kita, namanya Yesus. Dia begitu mengenal kita, bahkan duri yang ada dalam daging kita pun Tuhan itu tahu. Dia yang mengangkat sakit hati kita supaya kita tetap dikuatkan di dalam Dia. Amin. Kita akan sama-sama bersiapkan untuk dengar firman Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
kasih-Mu. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Hati kami tidak tahan Tuhan buat kemurahan. Hatiku tak tahan menunggumu. Tanah gersang, Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. begitupun jiwa kami. Begitupun Haleluya. Tuhan. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal kami, Yesus. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biar jemaat saja nyanyikan pujian ini. Haleluya. Hanya Yesus, Yesus Tuhan. Mengetahui hati kami, Tuhan, dan bawaku haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Untuk lebih dekat lagi untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan mari kita sambil bangkit berdiri nyatakan kasih. hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi
saja yang mengenal kedalaman hati kami, Tuhan. Oh, Kau tahu dan bawaku, bahwa kami lebih dekat, Tuhan, di dalam hadirat, bahwa kami mengenal Kau lebih lagi, Tuhan. Tinggal indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Indahnya dekapan kasih-Mu. Bawa kami terus, Tuhan, dalam kedalaman bersama dengan Engkau di dalam hadirat Yesus. Bawa kami terus mengenal isi hati-Mu, Tuhan Yesus. Bawa kami untuk mengerti akan setiap rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga hidup kami boleh terus senantiasa menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Kami boleh hidup dengan tujuan yang benar, Tuhan. Kami punya tujuan hidup untuk hanya menyenangkan Engkau. Dan biarlah hidup kami boleh terus dipakai untuk memuliakan Engkau. Hidup kami boleh dipakai, Tuhan, menjadi berkat. Hidup kami boleh berdampak, Tuhan, bagi banyak orang. Amin. Terima kasih berbicara bagi setiap kami pagi hari ini. Biar firman-Mu yang ajaib dan heran itu terus membawa kami, memimpin kami boleh hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Karena Engkau sudah mati dan Engkau bangkit mengalahkan maut. Terima kasih, Tuhan. Kami buka hati kami, telinga kami, roh kami, jiwa kami, segenap hidup kami bagi pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, Tuhan, segala yang baik yang datang daripada Tuhan kami boleh dengar. Dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Ya, Bapak Saudara, minggu ini adalah minggu Paskah di mana kita boleh mengenang kematian Yesus, kemudian juga kita merayakan ya akan kebangkitan Tuhan. Yesus sudah bangkit, mengalahkan maut, kutuk dipatahkan, dihancurkan, sehingga sebetulnya bukan hanya saja Yesus yang menang, kita pun adalah pemenang-pemenang di dalam Yesus. Amin. Nah, coba tengok kiri kanan, lihat wajahnya, ada nggak sih wajah yang penuh kemenangan? Apa wajah yang masih letih, lesu, lemah gitu ya? Nggak percaya, Yesus aja yang bangkit, saya mah susah begini-begini aja. Coba lihat, mukanya muka pepaya atau muka semangka. Saya ingat, saya lihat ada satu video pendek, Bapak Saudara ya. Jadi sebuah video, ada sebuah kafe, saya lupa tempatnya, intinya pokoknya di luar negeri. Jadi pintu masuk kafenya itu pintu yang sliding, kalau kayak kita masuk Superindo ya. Siapa yang tahu Superindo? Tahu semua. Begitu kita berdiri di depan pintunya, pintunya otomatis terbuka, betul, ke kiri dan ke kanan, lalu kita bisa masuk. Setelah kita masuk, otomatis pintunya tutup lagi. Nah, jadi kafe ini punya pintu yang seperti ini. Tapi ada catatan sebetulnya di pintu itu. Nah, banyak orang nggak sadar, tidak memperhatikan catatan itu. Jadi waktu dia berdiri, nah karena kan pikirannya pintu geser, kok pintunya nggak kebuka-buka ya? Dia berdiri lagi, dia berusaha gini-gini gitu kan, mungkin ada sensor apa, nggak kebuka gitu. Oh, setelah dia perhatikan ada tulisannya di situ. Kalau mau masuk, senyum dulu. Gitu. Oh, jadi pintu itu ada sensornya, nggak tahu gimana, canggih ya sekarang. Jadi orang tuh mesti tersenyum, terserah tersenyumnya gimana, setengah tersenyum, lebar atau bahkan ketawa. Wow. Makin lebar senyumnya, makin cepat pintunya kebuka. Orang itu begitu sadar, oh iya, terus dia mulai, baru kebuka pintunya. Jadi ada beberapa orang yang begitu nggak sadar lihat pintunya. Begitu lihat bacanya dia senyum, ya baru masuk.
Nah sekarang wajahnya sudah mulai senyum. Pintu surga sudah terbuka. Amin. Nah satu lagi ya supaya nggak tegang-tegang, saya dilihatin terus jadi tegang. Jadi ada pendeta, jadi ini pendeta dari, sebentar saya lihat, dari Manado dia mau ke Jakarta naik pesawat gitu. Sebelum pesawat berangkat, dia ketemu pilot. Dia tanya sama pilotnya gini, kan pendetanya orang Manado. Pilot, seberapa lama ngana jadi pilot? Nah pilotnya jawab, 20 tahun, nah, tahun jadi tahun gitu ya, bener ya. Terus pendetanya bilang gini, coba ngana kasih bajalang mundur itu pesawat. Maksudnya coba pesawat itu dibuat mundur nanti gitu. Terus dengan nada jengkel pilotnya balik tanya, seberapa lama dong ngana jadi pendeta? Nah, pendetanya dengan bangga, 30 tahun. Terus pilotnya bilang gini, coba ngana berdoa Bapak kami mulai dari amin. Ada buat saudara yang bisa doa Bapak kami dari amin? Pendeta 30 tahun aja nggak bisa. Ya, supaya wajahnya cerah ceria. Amin Bapak Ibu. Nah kita tolong buka PowerPoint saya. Jadi saya akan berbagi berkat sehubungan tetap dengan tema kita menang bersama Yesus dengan Minggu Paskah ini Bapak Saudara ya. Nah, kita tolong dibuka ayatnya langsung saja. Di ayat pembacaan kita yang menjadi ayat pokoknya adalah dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Saya baca di sini saja. 1 Korintus 15 ayat 57 mencatat demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mana aminnya? Ya, syukur kepada Allah. Ya, kalau dalam konteks Trinitas Tritunggal, Bapak Saudara, Allah di sini kepada Bapa ya. Syukur kepada Bapa yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi kalau kita ngerti bahwa Allah sudah memberikan kepada kita kemenangan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan, harusnya kita penuh dengan sukacita, penuh rasa syukur, penuh rasa kemenangan. Kan kita baru saja melalui rangkaian Minggu Paskah ini. Jadi banyak orang kita masih begini, ya sudah, Paskah cuma sekedar perayaan, bikin acara dan segala macam supaya meriah dan segala macam gitu ya. Tapi sesungguhnya Paskah itu bukan sekedar perayaan, kita merayakan kebangkitan Kristus gitu. Jadi Paskah itu adalah deklarasi gitu loh. Deklarasi kemenangan gitu ya. Bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, jadi kembali lagi saya catat sebuah pertanyaan gini. Apakah kemenangan itu hanya milik Yesus saja? Kalau kita lihat ayat ini tentu tidak dong. Kemenangan itu adalah milik kita karena Yesus. Amin Bapak Ibu. Betul enggak? Tapi kenyataannya saya enggak coba menghindari kata banyak. Kemarin sempat ngobrol sama Mas Kris juga, iya. Kita terlalu kadang-kadang tanpa ngomong banyak, ya kita ngomong amin dikit lah gitu, ada gitu ya. Orang-orang Kristen yang hidupnya apa? Dia tahu, dia percaya Yesus sudah menang, mengalahkan maut, tapi hidupnya tetap kalah sisi kitanya gitu ya. Yesus sudah bangkit, tapi imannya tetap lemah. Yesus bangkit, tapi hatinya tetap terikat dosa, tetap dalam ketakutan, enggak berubah, terus hidupnya di dalam beban. Katakan pada kiri kanannya, itu bukan saya. Gitu. Itu adalah jemaat di sana. Di ujung sana lah pokoknya gitu, di ujung bumi. Bumi yang katanya adalah bumi datar, kata seberang. Kalau kita percaya bumi adalah bulat. Amin. Nah saya tidak lama-lama. Langsung saja bahwa hari ini kita belajar, kita bukan hanya percaya kepada Yesus yang menang. Ya, nah, lewat ayat ini kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menang gitu loh, bersama dengan Yesus. Langsung saja kita lihat poin yang pertama ya, menang atas apa? Nah ini sebetulnya poin saya ini sederhana, ayat-ayatnya pun Bapak Ibu sudah baca, tapi saya akan sudah tahu gitu ya, tapi saya akan coba kita memiliki sebuah makna pemahaman yang sesungguhnya supaya kita ngerti gitu loh Bapak Saudara. Ini bukan sekedar ayat kita baca biasa saja, tapi ini betul-betul terjadi secara rohani dalam kehidupan kita. Ya, di Roma 6
ayat 8 sampai 9 mencatat demikian. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Bapak Saudara nih, dalam dunia kalau belajar gitu ya, dalam Kristus, contohnya tentang ilmu berkhotbah gitu ya. Ada beberapa jenis-jenis khotbah gitu ya, ada topikal, ada eksegesis, ada macam-macam gitu ya, histori segala macam. Nah, ada yang namanya alegoris gitu ya. Saya mencoba karena gini, alegoris itu maksudnya berusaha menafsirkan dengan cara sendiri. Kenapa? Supaya itu jadi sebuah seperti efek dramatis gitu loh. Ya, contohnya yang kemarin saya sempat dengar kupasan dari waktu pertemuan Perwil ya, Pak Dos bilang gitu ya, tentang ketika Yesus disalib, kemudian keadaan suasana menjadi gelap gulita. Nah, gelap gulita itu apa? Jadi diterangkan. Artinya itu adalah pergumulan kita gitu. Padahal secara langsung itu nggak ada hubungannya gitu. Ya itu memang literalnya gelap gulita gitu loh kejadian. Jadi nah, saya coba gini, tapi saya coba, mohon maafkan kalau saya mungkin beralegoris, tapi menurut saya enggak gitu ya. Nih, kalau kita lihat begini. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Banyak orang mau hidup dengan Yesus. Betul enggak? Kalau saya hubungkan dengan Yohanes 10 ayat 10 mencatat demikian. Jadi gini, enggak saya catat, saya bacain aja. Pencuri datang, saya baca bagian B-nya saja. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, PR buat saudara catat ya. Nah, aku datang supaya mereka semua, kita semua gitu ya, punya hidup yang berkelimpahan. Nanti PR-nya cari yang dimaksud Tuhan Yesus, hidup berkelimpahan itu apa. Nah, jadi kalau saya hubungkan dengan ayat ini, jadi gini, banyak orang pengen hidup dengan Yesus, hidup yang berkelimpahan, diberkati. Kemarin kita ngomong tuh ya kan dalam SPI, menjadi kaya, ya. Senang uang, boleh, tapi jangan cinta uang. Pokoknya hidupnya bahagia, diberkati, pokoknya semuanya. Tapi tidak mau mati dengan Kristus. Banyak orang yang gitu. Padahal kalau kita lihat, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi sebenarnya gini Bapak Saudara, kalau kita tidak mati dengan Kristus, sebetulnya kita tidak bisa hidup dengan Dia. Kalau perhatikan ayat selanjutnya, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Nih kita karena bersama dengan Yesus. Kita bersama dengan Yesus mati. Baptisan itu adalah gambaran kematian kita atas dosa. Kita mati bareng sama Yesus. Ini maksudnya Bapak Saudara, loh Tuhan Yesus sudah mati, terus saya matinya gimana? Nah ini sebetulnya adalah maknanya makna rohani. Bicara mati atas dosa, mati atas kedagingan. Paulus bilang gini, kalau orang itu sudah mati, dia tidak bisa berbuat dosa atau tidak berdosa lagi. Hanya orang hidup yang bisa berbuat dosa, betul nggak? Kalau udah mati selesai. Jadi gini, makanya dibilang tuh, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi kita bersama dengan Yesus mati. Tapi kalau Yesus nggak bangkit, kita nggak hidup. Karena Yesus bangkit, karena kita bersama dengan Yesus, kita juga bangkit. Nah pengertian Yesus bangkit kan mengalahkan maut. Kita bangkit bersama dengan Yesus, artinya maut juga tidak berkuasa atas hidup kita. Kira-kira lengkap sampai sini Bapak Saudara. Kalau kita mati sendirian tanpa Yesus, bisa nggak bangkit? Nggak bisa. Jadi artinya gini, mati bersama dengan Kristus itu sebenarnya gini, kalau ngomongin dosa, kita tidak berkuasa atas dosa. Kita tidak akan mampu mengalahkan dosa tanpa Yesus. Mati sendiri, nggak bisa bangkit, nggak berkuasa atas dosa. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus. Di ayat ini menjelaskan dengan kita. Kita mati bersama Yesus, syukur Tuhan Yesus kita hidup. Dia bangkit mengalahkan maut. Paulus kan bilang, aduh kita ini jadi orang-orang yang paling merana di dunia kalau kita cuma percaya hanya sampai kematian Yesus. Yesus mati menebus dosa kita, amin. Ya, jadi jalan pendamaian kita dengan Bapa. Tapi keselamatan nggak cuma sampai situ gitu loh. Itu langkah awalnya. Jadi kalau cuma percaya,
Kenapa? Kalau Yesus mati aja terus nggak bangkit, ya ini maut, ya udah merana banget. Tapi syukur Tuhan Yesus mati, kita mati bersama Yesus, Yesus bangkit, kita pun bangkit. Jadi pengertiannya gini Bapak Saudara, coba tolong dibuka. Jadi ini Paulus sedang menjelaskan konsep persatuan gitu loh dengan kematian dengan Kristus. Salib ditambah kebangkitan adalah satu paket kemenangan. Jadi dosa dan kutuk ya yang harusnya kita terima itu diselesaikan lewat apa? Kematian oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi maut itu dikalahkan. Tidak hanya maut itu dikalahkan, tapi kemenangan hidup kekal itu dinyatakan lewat kebangkitan. Gak bisa dipisahkan. Nangkep Bapak sampai sini? Amin. Jadi artinya begini, mati dengan Kristus itu dosa gak punya lagi hak legal atau punya kuasa, berkuasa atas hidup kita. Gitu loh. Nah hidup dengan dia, dengan Tuhan, artinya kita masuk di dalam satu kehidupan yang baru. Ya catatan sedikit Saudara, kita orang Kristen ya bukan diperbaiki. Saya kembali mengingatkan pada Saudara, bukan sebetulnya kayak gereja, ya ada orang istilah gereja itu kan bengkel, tempat berbaik. Kalau kita lihat Alkitab tidak, orang Kristen itu bukan rusak diperbaiki, tapi apa? Dibaharui. Contoh, kita punya kendaraan taka motor jalan, soknya tuh pecah gitu kan. Gimana caranya? Wah, kalau beli baru kan mahal. Coba diperbaiki, dilem aja retaknya gitu. Tapi dia tetap itu tuh retak tuh. Tapi kalau dibaharui itu dibuang, diganti yang baru. Nah, kita juga begitu. Ingat gak firman Tuhan bilang waktu bangsa Israel itu, aku akan ganti bangsa Israel dengan hati yang baru, bukan hatinya diperbaiki. Kita orang Kristen adalah Kristen-Kristen yang ditransformasi. Diubah, diperbaharui, bukan direform. Waduh bahasanya pusing amat ya. Saya coba menghafal pusing. Intinya gitu, kita bukan diperbaiki, tapi diubah jadi baru. Alkitab kan sudah bilang, ya kan? Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya kemudian dia bangkit, itu bukan sekedar peristiwa sejarah yang kita rayakan, enggak. Tapi itu sungguh-sungguh nyata terjadi secara rohani juga dalam kehidupan kita ini Bapak Saudara. Jadi betul-betul bahwa dosa itu sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Itu adalah sebuah kematian Yesus, kita bersama-sama mati dengan Yesus, dibangkitkan. Itu realitas, bukan cuma sekedar gambaran saja, maknanya gitu. Oh gitu, enggak. Tapi itu sungguh-sungguh terjadi, realitas yang terjadi yang mengubah status kita. Jadi artinya dosa itu sudah tidak berkuasa atas hidup kita. Dia hanya bisa menggoda. Kita punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Maksudnya begini, kita diberikan kuasa. Pilihan, itu kita punya kuasa. Memilih untuk tidak berdosa, diberikan kuasa. Itu Bapak Saudara, amin. Jadi identitas kita berubah. Dulu kita adalah hamba dosa, ya. Sekarang orang yang sudah dibebaskan, sudah punya kuasa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Banyak orang Kristen ngomong gini ya, aku memang begini, aku susah, nggak bisa berubah, saya kan dari sononya. Ingat lagunya Mas Kris? Aku masih seperti yang dulu. Anak sekarang nggak ngerti lagi itu ya, angkatan saya dan selanjutnya yang ngerti. Lagu siapakah itu? Meriam Belina, Obi Mesak, yang model-model begitu ya. Ya kan, gelas-gelas kaca. Kalau sekarang lagu saking banyaknya bingung lagu apa aja. Lagu dulu ya begitu. Sampai oleh Menteri Penerangan, kalau tidak salah Menteri Harmoko, sampai dilarang menyanyikan lagu-lagu yang begitu. Kenapa? Mentalitas kita jadi gitu, gelas-gelas kaca gitu. Bukan menjadi bangsa yang tough ya. Jadi di dalam Kristus kita punya kuasa untuk berubah ya. Jadi kalau kita ngerti, oh kita punya kuasa. Nah itu tergantung keputusan kita. Kita sudah diberi kuasa untuk apa? Mengalahkan dosa. Jadi berhenti berkata, aku nggak bisa. Oh ya saya ingat gini. Kemarin SPY saya sempat diskusi dengan Pak. Kok jadi lupa? Pak Nuki. Ingat itu panggilannya Pak Nuki gitu. Jadi jadi gini Bapak Saudara, ada perbedaan antara karakter dan tabiat dasar manusia. Jadi kan orang ngomong, aduh aku nggak bisa, aku dari sononya begini. Yang nggak bisa dirubah itu adalah itu tabiat gitu loh ya. Jadi ada
lahir, ada orang yang cenderung memang gini, lahir dia dari gennya itu adalah pendiam. Yang satu aktif gitu, itu nggak bisa dirubah. Orang cerewet disuruh diam nggak bisa, itu tabiat dasar. Tapi yang bisa dirubah adalah karakter, misalnya dia cerewet. Nah waktu dia belum bertobat, cerewetnya ngomong yang negatif tuh. Tapi setelah setelah di dalam Yesus, kan Roh Kudus memberikan proses tuh, jadi buah-buah roh. Jadi cerewet tetap, tapi cerewetnya yang bagus, nasihat. Sama orang pendiam, gitu kan, pendiam gitu lah. Bagus nggak? Bagus. Sisi bagusnya apa? Orang pendiam tuh cermat, ya kan, tenang, nggak buru-buru memutuskan. Tapi jeleknya apa? Lemot, gitu kan, males. Ada orang yang aktif cepet segala sesuatu cepet dia tuh kalau disuruh. Tapi akhirnya jeleknya apa? Bisa sembrono dan segala macam. Nah itu yang tabiat-tabiat dasar. Nah diubahkan karakternya. Cepet tapi akhirnya jadi bisa bagus. Lambat orangnya tenang tapi tenang ya dirubahnya. Ya nggak males lagi, nggak tunda-tunda begitu Bapak Saudara ya. Nah jadi kebiasaan buruk itu kita punya sebuah kuasa untuk melawan dengan firman Tuhan ya, terus bergaul dengan Tuhan. Ya disiplin pikiran-pikiran kotor ada ya, iblis gini loh, kuasanya dosa sudah tidak berkuasa atas kita, tapi dia masih bisa menggoda. Nah kita punya kuasa untuk memilih gitu loh, mengalahkan itu. Kalau ada kebiasaan buruk dilawan, isi dengan firman Tuhan, hidup disiplin. Ada pikiran-pikiran yang najis, kotor, diisilah dengan kebenaran. Saya ingat ilustrasi daripada Kotoni. Ini kita itu seperti sebuah gelas yang isinya mungkin air comberan, air kotor. Gimana caranya? Gelas kan nggak bisa tuang sendiri. Harus ada pihak luar, tanda kutip, supaya itu. Caranya apa? Diisi aja sederhana. Oleh air aqua 1 galon. Lama-lama ditumpah keluar semua, isinya apa? Jadi air aqua bersih sama gitu. Ini kita tengking-tengking. Tapi kita nggak pernah ngisi hidup kita dengan firman Tuhan. Ya tetap begitu, caranya begitu. Kita punya kuasa. Amin Bapak Ibu. Jadi menang bersama Yesus itu kita hidup di dalam identitas baru. Ingat, kita punya kuasa untuk mengalahkan dosa. Amin. Yang kedua. Aplikasinya. Tadi saya sudah samakan ya. Lewat. Yang kedua. Maksudnya apa? Yang kedua adalah menang atas maut dan ketakutan. Ibrani pasal yang kedua ayat 14 sampai 15 mencatat demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya, perhatikan saudara, seumur hidupnya. Ternyata ada orang yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan. Ya ini, atas kutuk maut, kerjaannya si iblis. Oleh karena takutnya kepada maut, jadi kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itu menjadi sebuah pernyataan kemenangan kita atas maut dan ketakutan. Amin Bapak Ibu. Jadi iblis itu pakai ketakutan akan maut untuk apa? Untuk memperbudak manusia. Yesus mati dan bangkit untuk menghancurkan kuasa itu. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah sebuah bukti bahwa maut sudah dikalahkan. Amin. Maut sudah tidak berkuasa lagi. Makanya Alkitab tuh menggambarkan banyak bahasa. Singa yang menghaum. Tapi sebenarnya singa ompong gitu loh. Gak punya gigi. Jadi kalau gigit itu cuma ngeong, gigit terus gak bisa gitu, karena ompong gitu. Ya, singa-singa yang mengaum berkeliling. Jadi cuma begitu, itu gambarannya. Maut, takut, segala ketahuan sudah dihancurkan, dipatahkan sesungguhnya di atas kayu salib waktu Yesus bangkit. Amin Bapak Ibu, sederhana, next. Jadi bentuk takut maut saat ini. Nah, jangan dibilang alegoris ya Bapak Saudara ya. Ini kan adalah segala sesuatu yang Tuhan nyatakan di firman Tuhan itu ada relevansinya gitu loh ya. Apa sih? Jadi relevansi seperti apa kira-kira gitu kan. Nah ini takut maut saat ini saya catat ada 4. Pasti Bapak Saudara kalau suruh, ayo apalagi banyak kan. Karena setiap orang punya pergumulan, permasalahan yang berbeda. Takut gagal. Banyak orang takut gagal gitu ya. Aduh hari-hari ini banyak takut gagal. Takut masa depan. Masa depan saya seperti apa ya? 10 tahun ke depan. 30 tahun ke depan, Tuhan udah datang.
Gak usah pusing. Takut kehilangan, takut mati secara literal. Artinya benar-benar mati secara fisik. Aduh, aku takut loh, udah terima Yesus, di dalam Yesus, percaya gitu. Terima Yesus dengan iman, lakukan perintah Tuhan, hidup dalam kebenaran. Nggak perlu takut mati di dalam Yesus. Bahasa sederhananya, mati tutup mata, buka mata, lihat Yesus di surga. Cuman memang takutnya bukan mungkin gini, ada beberapa orang takutnya kalau proses kematian itu yang takut. Betul enggak? Karena ada beberapa ya orang matinya susahnya luar biasa. Ya kan? Maaf, ada yang matinya ketabrak kendaraan. Wah, prosesnya ngeri-ngeri kan. Ada karena sakit berpuluh-puluh tahun, udah keluar uang segala macam enggak sembuh, mati juga. Dalam nama Yesus kita minta kemurahan Tuhan. Tidak seperti itu ya. Mati kita istilahnya kalau Tuhan panggil kita pulang dalam senyuman. Cepat pulangnya memang sudah waktunya gitu. Bukan dipaksa karena terjadi karena kesalahan dan segala macam. Nah, apa yang jadi ketakutan kita hari-hari ini Bapak Saudara? Yesus sudah mengalahkan maut itu. Jadi kita nggak boleh punya terintimidasi dengan rasa ini. Rasa takut gagal, masa depan saya gimana ya. Firman Tuhan kan jamin masa depan kita di tangan Tuhan. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Kita imani, kita percayakan, kita lakukan firman Tuhan. Pasti terjadi. Nggak perlu takut kehilangan ya, ada orang yang sudah kehilangan, orang-orang yang dikasih entah suami atau istri, aduh rasanya saya sendirian, sepi, kesepian, susah hidup. Firman Tuhan menjamin, Tuhan Yesus naik ke surga, nggak meninggalkan kita seorang sendiri. Betul? Sebagai fakir miskin, udah fakir miskin lagi gitu ya, yatim piatu gitu maksudnya. Karena apa? Roh Kudus itu sudah dicurahkan, yang akan menyertai kehidupan kita sepanjang sampai kedatangan Yesus, sepanjang akhir zaman. Bahkan saya percaya kita nanti saatnya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin Bapak Ibu. Next. Aplikasinya apa? Berani melangkah dengan iman. Wah, Pak Denny ngomong enak baik. Enak, ngomong mah enak. Iya, ngomong memang enak, praktek susah. Tapi lebih baik ngomong enak ya. Lebih baik gini, kita lakukan firman Tuhan daripada tidak dilakukan. Kalau kita nggak lakukan, kita nggak ada berbakat, kita lakukan mungkin kita menderita, sulitan. Tetapi kalau kita lakukan firman Tuhan, pasti kita akan diberkati. Amin Bapak Ibu. Tidak hidup dikendalikan dengan ketakutan. Dikit-dikit takut ini aduh semua naik. Plastik, harga plastik melonjak tinggi Bapak Saudara. Amin. Apalagi yang melonjak tinggi? Semua melonjak tinggi, gaji tidak melonjak tinggi. Gaji malah dipotong. Hidupku dalam tangan Tuhan. Amin. Percaya bahwa Tuhan sanggup ya pelihara kehidupan kita. Next. Yang terakhir. Kemenangan untuk hidup baru. Bukan hidup yang diperbaiki, Bapak Saudara. Yesus mati, dia bangkit supaya apa? Kita punya hidup yang berkemenangan. Masuk di dalam sebuah kehidupan yang baru. Ya, di dalam Yesus, hidup lama, hidup dosa itu sudah ditinggalkan. Kita masuk dalam kehidupan baru bersama Yesus. Dalam tanda kurung gini, hidup yang seperti apa? Hidup yang tentunya bermakna. Enggak seperti tadi, aduh gimana ya masa depan saya? Enggak, hidup yang punya tujuan, ngerti bahwa kita diciptakan dengan satu tujuan, kita melakukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Di ayat kita baca sama-sama. Efesus 2:4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Harusnya mati loh oleh kesalahan-kesalahan kita. Saya setiap kali merenungkan kasih Tuhan itu, Tuhan itu begitu luar biasa buat kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sebetulnya ini juga mengingatkan kita kembali bahwa keselamatan tidak diperoleh dengan cara apapun, dengan kita berbuat baik, amal sedekah. Ada yang dulu saya ingat ya, ini dulu orang tua saya gitu. Tua mati dibakarin duit, bakar. Supaya apa? Supaya nanti juragan jadi sultan di sorga. Wah baru inget. Nanti di sana naik apa ya? Oh bikinin mobil-mobilan, dibakar. Dibikin mobilan, pom bensinnya gimana caranya? Bikin pom bensin. Waduh betapa repotnya. Itu pikiran-pikiran yang zaman dulu. Padahal di dalam Yesus kita diselamatkan oleh kasih karunia. Enggak perlu bakar uang, Bapak Saudara. Enggak perlu susah-susah. Cuman percaya iman, terima Yesus sebagai juru selamat. Dia sudah menebus dosa kita. Enggak ada seorang pun yang bisa menghancurkan kuasa dosa itu. Yesuslah
Amin. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Jadi ketika Yesus mati, kita dibangkitkan, kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus. Ini memang ayat ini bicara tentang apa? Itu bicara tentang apa? Jaminan tuh, ya, jaminan hidup kekal yang seperti saya katakan tadi. Kalau cuma percaya cuma Yesus mati saja, Yesus nggak bangkit, ya percuma. Tapi kita bersyukur Yesus bangkit. Jaminan yang lebih jauh ke depan adalah apa? Sorga, kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tapi kata menghidupkan gitu ya, membangkitkan, memberikan tempat, ini bukan bicara tentang masa depan yang sudah pasti gitu loh. Tapi ini juga bicara tentang status sekarang. Masa Tuhan cuman, udah ya, misalnya begini, saya ingat tuh kalau ngomongin soal misi Bapak Saudara ya, Tuhan Yesus mengutus orang gitu. Alkitab tuh bilang gitu, masa sih orang pergi gak diongkosin, betul gak? Tuhan Yesus aja ngerti gitu loh ya, kita ini butuh cien gitu loh untuk segala sesuatu. Tapi bukan cien itu jawaban dari segala sesuatu. Nangkap Bapak Saudara? Uang bisa membeli hampir segalanya. Tapi uang bukan segalanya. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh uang. Kalau dokter sudah bilang, Foni kamu mati bla 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 bla. Keluarin uang ini sudah gak bisa, angkat tangan segala macam. Cuman oleh apa? Kemurahan Tuhan saja mujizat bisa berlaku, bisa sembuh pulih. Tapi kalau enggak, mau uangnya berapa triliun, bye bye dunia. Jadi Bapak Saudara, bukan hanya bicara tentang di masa yang akan datang. Artinya gini, ya sudah ya, pokoknya nanti kamu, aku jamin pasti masuk surga. Terus gitu, kita ditinggalin sendiri, kayapan, susah gitu. Enggak. Jadi kata menghidupkan, ya, membangkitkan, memberikan tempat. Ini berarti bicara soal apa sih? Pemeliharaan kita di status kita sekarang ini selama kita hidup. Amin Bapak Ibu. Jadi sebenarnya gini, kalau tarik secara rohani, kita sudah hidup di dalam dimensi kemenangan. Jadi maknanya, nah, beri kehidupan. Nah, kalau itu sudah pasti jaminan gitu loh, udah pasti dijamin. Tapi yang di sekarang ini hidup kita lagi bukan sekedar. Nah, kalau kita ngerti, oh kita sudah bangkit, sudah menang. Hidup kita ini hidup di dalam kemenangan, bukan hidup yang bertahan gitu loh Bapak Saudara, ya. Tapi dipanggil untuk hidup di dalam apa? Tujuannya Tuhan. Karena apa? Banyak orang, nah, saya ngomong banyak lagi ya. Sedikit orang atau ada gitulah orang Kristen jalannya asal aja tanpa arah, hidupnya nggak berdampak. Padahal kita dipanggil, kita menggenapi rencana Tuhan. Salah satunya apa? Supaya hidup kita berdampak. Coba lihat next, langsung. Buka, lanjut. Lanjut. Nah, aplikasinya apa? Hidup dengan tujuan. Kalau kita ngerti firman Tuhan, oh kita bisa hidup dengan tujuan. Tapi kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kemana ya? Jadi gini, kalau saya kan hidup dengan tujuan, kalau suami istri itu hidupnya tuh barengan sama istri. Kalau saya jalan sendiri kemana gitu, saya kadang suka bingung ngapain ya, saya pulang aja deh gitu. Itu kalau suami istri kadang-kadang suka bingung kalau sendirian, harus ada istri. Hidup dengan tujuan, kalau kita ngerti firman Tuhan, kita maknai, kita hidupi, pasti hidup kita tahu, oh punya tujuan hidup, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 10 jadi berkat buat orang lain, saya bacakan. Di sini begini mencatat. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yesus mati, bangkit, kita bangkit. Gak cuma berhenti itu aja, ya menang, ya udah. Tapi Tuhan mau kita hidup dengan tujuan kita. Salah satu tujuannya adalah ya, tujuan kita menyenangkan. Tapi salah satu tujuannya ada apa? Jadi berkat. Hidup itu jadi apa? Berdampak. Ya udah langsung aja buka nggak apa-apa. Ini udah habis. Next. Ya. Menang bersama Yesus jadi hidupnya berdampak. Ada tujuan hidup. Lalu aku nggak tahu mau ngapain ya. Itu hidupnya gimana mau berdampak. Tapi kita ngerti, oh iya kita sudah menang bersama Yesus. Hidup kita berdampak. Ya, saya baca sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, ini salah satu tujuannya, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, memang dalam kehidupan kita Bapak Saudara ya, nggak selalu gitu loh. Kita ini mau berbuat baik, mau hidup berdampak seperti firman Tuhan. Nggak selalu
Apa yang kita pikirkan, kita harapkan terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi percayalah Bapak Saudara, saya pegang satu firman Tuhan, saya percaya, saya mau kita juga semua pegang kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Itu pengertiannya begini, dua tuh. Kalau kita nabur hal yang buruk, kita akan menuai yang buruk. Kalau kita menabur hal yang baik, kita akan menuai hal yang baik. Pasti firman Tuhan bilang, hukum tabur tuai. Itu pasti, istilahnya sampai dibilang begini, kalau nggak salah Pak Soekarno tuh ada bukunya juga tuh, menabur angin, menuai badai, ya kan? Kita jelek-jelekin orang gitu ya, kita fitnah orang. Tidak mungkin tidak terjadi itu yang namanya hukum tabur tuai. Tapi kalau kita nabur baik, mungkin hasilnya belum kerasa sekarang. Tapi atau minggu depan, atau tahun depan. Tapi percayalah firman Tuhan, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Ada kalanya kita nabur kebaikan, aku udah menang nih, aku mau jadi orang baik. Melakukan firman Tuhan. Tapi kalau enggak, percayalah Bapak Saudara, saya sudah melihat, saya sudah mengalami, dan saya sudah bertemu dengan orangnya. Gitu ya. Aduh, saya dicurangi dan segala macam, tapi saya tetap mau lakukan yang benar. Saya terus jalankan kebenaran. Pada saatnya Tuhan angkat luar biasa. Dan memang hukum tabur tuai itu terjadi. Orang yang berbuat jahat kepada kita, dia akan menuai hal-hal yang buruk. Jadi seperti sebuah langit dan bumi. Amin. Nah, saya tutup satu dengan video. Sudah siap videonya? Videonya ini video sederhana. Tapi ini sebenarnya ya sehari-hari. Jadi kalau ngomongin kekristenan, itu bukan hal yang wow, hanya yang tinggi-tinggi gitu ya. Ada aliran yang terbang. Saya melihat Yesus turun naik, surga bolak-balik, melihat malaikat-malaikat. Ya amin gitu ya. Saya juga tidak menjudge itu. Tetapi kan kita hidup di dunia juga. Hidup sehari-hari nih. Relevansinya apa gitu. Hal-hal yang sederhana, saya percaya gitu. Ketika kita melakukan kebaikan, jadi berkat untuk orang, pasti gitu. Setidaknya orang tuh lihat kehidupan kita yang dibaharui itu. Kita jadi teladan, kita jadi berkat. Karena kita melakukan kebaikan, orang akan ikut lakukan kebaikan. Tapi kalau orang kita tabur kejahatan, ya begitu. Luar biasa. Saya tutup dengan ini. Amin. Saya undang imam musik maju ke depan, kita akan bersyukur hari ini. Yesus telah mati, bangkit bersama kita, supaya kita juga memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa. Gak cuma sampai itu aja, tapi Tuhan mau pakai hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Amin Bapak Ibu. Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak rimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Mari kita nyanyikan ini dengan pengertian. Ku tidak takut, bahwa kita punya kuasa untuk mengalahkan segala ketakutan. Dosa kutuk sudah dipatahkan, dihancurkan. Sebab Tuhan menang bersama dengan kita. Sebab Kau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan Yesus Tuhan. Yesus memegang setiap kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Dia memberi
memberikan kemenangan, Yesus memberi kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dengan iman. Ku tidak, sebab Engkau beserta kami. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan. Kami tidak dikuasai lagi Tuhan dengan kebimbangan. Sebab Engkau sudah mengalahkan. Oh, Engkau jadi Tuhan atas hidup kami. Engkau terus meneguhkan kami. Ada di antara kami yang lemah, letih dan lesu. Engkau memberikan kekuatan baru. Engkau menopang setiap kami. Engkau menjadi batu karang kami yang teguh. Oh Yesus Tuhan, Yesus. Bersama-sama dengan iman, syukur nyatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi kemenangan. Yesus memegangku, dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Mari sambil bangkit berdiri kita nyatakan kemenangan kita. Yesus memegangku dengan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan yang memberikan kami kemenangan. Bahkan kami lebih dari pemenang. Kemenangan. Yesus memberiku sekali lagi dengan penuh sukacita dan kebanggaan katakan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, kami menang bersamamu. Kami menang bersamamu Tuhan. Kuasa dosa tidak berkuasa atas kami lagi. Maut sudah dipatahkan. Kami bangkit menjadi pribadi yang berkemenangan. Biarlah oleh firman-Mu Tuhan, kami tidak memiliki mental yang lama lagi Tuhan. Kami tahu kami sudah dibaharui pikiran kami, hati kami, pola pikir kami adalah pola pikir pemenang. Karena Yesus sudah menang mengalahkan maut dan kami pun mengalaminya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, kami tidak hidup di bawah dosa lagi. Kami tidak hidup di dalam kutuk lagi.
kuasa maut, kutuk bahkan sudah dipatahkan, sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami hidup berkemenangan. Oh haleluya. Terima kasih, kami memuji-Mu Tuhan yang memberikan kami kemenangan, memberikan kami jaminan kepastian hidup bersama dengan Engkau, mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Oh Yesus, oh Kau memberi kemenangan. Oh haleluya. Ya ralabataka ya sikata karala. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi nyatakan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dengan iman dan percaya kami terima hidup yang dibaharui, hidup yang terus berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya ada info sedikit Bapak Saudara sebelum nanti kita melanjut dalam acara selanjutnya. Jadi Bapak Saudara, gereja kita, nah sehubungan dengan apa yang saya sampaikan terakhir, ya hidup orang Kristen itu harus terus berdampak, memenangkan banyak jiwa. Amin. Nah Bapak Saudara, di tahun 2000, di tahun yang baru inilah gitu ya, kita kan sudah membentuk istilah panitia pelayanan para pemimpin semua bidang itu supaya betul-betul lengkap ya, menjalankannya sesuai dengan perintah firman Tuhan. Salah satunya adalah gereja kita sekarang sudah ada yang namanya bidang misi Bapak Saudara ya, sudah ada ketuanya yaitu Kotoni dan Mbak Rum gitu ya. Jadi saya percaya kalau kita misi itu adalah salah satu hati Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Betul nggak Bapak Saudara? Kita terima keselamatan bukan hanya untuk diri kita, ya kita harus bagikan juga banyak cara gitu ya. Nah, salah satunya adalah melalui ini misi supaya gereja kita juga tidak hanya berkutat di dalam, tapi kita juga melaksanakan amanat agung menjangkau jiwa-jiwa. Nah, oleh sebab itu tentunya gini, tidak bisa hanya kita menjangkau jiwa begitu saja. Perlu ada apa yang namanya dukungan dana, ya kan, doa dan segala macam. Jadi hari ini saya mau sampaikan Bapak Saudara, nanti dan seterusnya ya, dan seterusnya setiap minggu kedua setiap bulan ya, kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara, kita diberi kesempatan untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Diberi kesempatan untuk menabur, untuk pelayanan misi. Amin. Nah, semangat dong. Jangan duit lagi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak butuh duit, pelayanan butuh duit. Dengan dukungan Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama kita dukung supaya banyak jiwa dijangkau. Amin. Ya, jadi nanti setiap minggu kedua kita semua diberi kesempatan menjadi berkat. Diberi kesempatan untuk diberkati, untuk jadi berkat. Amin. Nah, dimulai pada ini minggu kedua, dimulai hari ini. Jadi persiapkan yang terbaik. Ya, firman Tuhan katakan, jangan dengan apa? Paksaan, tapi dengan kerelaan sukacita. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Udah situ aja, saya tidak tambah selanjutnya, nanti tersinggung lagi. Pokoknya Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara berlimpah-limpah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Denny Wijaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita. Kita semua diberkati, amin. Mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya? Semuanya jemaat yang setia. Setia. Ya, oke. Ya, kita akan memberikan persembahan.
Mungkin ada yang belum dapat amplop, bisa Pastor memberikan amplop persembahan. Kalau sudah semua, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon dengan kasih Kristus nanti Ana akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tolong berkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini hanya digunakan untuk kumpulan-Mu Amin. saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita Tes, Bapak Saudara, semua para pemimpin, tim leader, juga seluruh pelayan Tuhan yang melayani. Jadi kita akan fellowship. Jadi setelah ibadah lanjutkan fellowship. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya mau kita pulang dengan iman penuh kemenangan. Amin. Kasih salam dulu kiri kanan. Katakan, bersama Yesus kita akan lakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahmu. Bersama Yesus, bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan kita, dia menguduskan, dia membenarkan. Sekali lagi, Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan. Raja segala raja, dia raja, dia Tuhan segala Tuhan, dia Tuhan segala Tuhan. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan, syukur buat Tuhan kita. Dia menyembuhkan, Yehova Jireh, Yehova Rafa. Oh, haleluya. Kau Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Layak terima syukur pujian dari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami dengan kehadiran-Mu, menguatkan, memulihkan, menguduskan, memimpin, memberikan kami hidup yang baru oleh firman-Mu Tuhan, oleh kematian-Mu, oleh kebangkitan-Mu. Kami jadi pribadi yang tidak sama lagi Tuhan. Kami jadi pribadi yang hidup penuh dengan kemenangan. Kami hidup baru bersama-sama dengan Engkau. Bila sebentar kami boleh pulang, melanjutkan aktivitas kami sebagai pribadi yang baru. Pribadi-pribadi yang mengalami, menerima kemenangan itu di dalam Yesus Kristus. Mari setiap kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, biar Bapak Gembala boleh masuk ke depan. Bersorak.
dulu